Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sepuh 86. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peralatan gambar teknik. Oke, langsung saja. Peralatan gambar teknik yang pertama itu adalah kertas. Kertas itu ada banyak jenisnya, mulai dari kertas kalkir yang bening seperti ini, kertas putih, dan juga kertas buram ya. Selain ini ada juga kertas-kertas yang lainnya. Nah, kertas ini digunakan sebagai media gambar. Untuk gambar biasanya dibuat di kertas putih yang seperti ini. Sedangkan untuk membuat gambar mikrofilm biasanya dibuat pada kertas yang bening atau kertas kalkir. Kertas ukurannya yang digunakan untuk gambar itu ada A0, A1, A2, A3, dan A4. Jadi ini adalah ukuran kertas seri A. Selain seri A ini, masih ada ukuran kertas yang lainnya, seperti seri B, seri C, seri F, ya, dan ada juga seri R yang biasa digunakan pada foto. Nah, kertas ini jika digambarkan itu seperti ini. Ini adalah A0, ya. Yang merah ini garis A0, kertas A0. Jadi jika A0 dibagi 2, itu akan menjadi A1. A1 dibagi 2 akan menjadi A2, A2 dibagi 2 akan menjadi A3, dan A3 dibagi 2 akan menjadi A4. Lalu selanjutnya ada pensil. Pensil ini berfungsi untuk menarik garis dengan ketebalan yang merata. Selain itu, pensil juga digunakan untuk membuat huruf, angka, dan simbol. Pensil itu mulai dari yang paling keras itu 9H dan yang paling lunak itu 7B. Tapi sekarang ada perusahaan pembuat pensil yang mengeluarkan pensil dengan tingkat kekerasannya itu 8B yang tentunya lebih lunak dari 7B ini. Jika dilihat dari tingkat kekerasannya ini, pensil itu digolongkan menjadi 3, yaitu pensil dengan tingkat kekerasan yang keras, itu mulai dari 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, dan 4H. Lalu ada pensil sedang, itu 3H, 2H, H, HB, F, dan B. Lalu berikutnya ada yang lunak, yaitu mulai dari 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, sampai 7B. Nah, B ini adalah black. H itu hard, HB itu hard black, dan F itu firm. Ya, ini contoh coretan pensil dari tingkat kekerasan yang keras sampai ke yang lunak yang di atas ini. Saat ini, selain pensil yang manual tadi, itu juga banyak digunakan pensil mekanik seperti ini. Ya, kelebihannya pensil mekanik ini adalah tidak perlu dilakukannya penyerutan. Pada pensil ini, kita tinggal mengisikan isi pensilnya saja, ya, arang pensilnya itu ke dalam tabung di dalam sini. Setelah itu ditekan atasnya, nanti akan keluar di sini. Ya, karena tidak usah melakukan penyerutan, jadi jika menggunakan pensil ini itu tidak akan menimbulkan limbah serutan pensil. Lalu kemudian ada rapidograph. Ya, ini rapidograph. Rapidograph itu adalah pena di mana ujungnya ini dapat diganti. Ya, ujung-ujungnya sini. Ini dapat diganti. Nah, rapido ini memiliki fungsi yang sama dengan pensil, yaitu untuk menarik garis dan membuat huruf, angka, serta simbol. Rapidograph itu mulai dari yang terkecil, ukuran ujung penanya ini, itu 0,1, dan yang paling tebal itu 2. Ini contoh coretan-coretan rapidograph. Ini adalah bagian-bagian rapidograph. Tadi yang di ujung pena yang diganti itu adalah yang ini. Ini bisa diganti, disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu kemudian ada penghapus. Ya, sesuai dengan namanya penghapus, tentu saja untuk menghapus. Yang dihapus itu adalah garis, huruf, angka,
dan simbol yang salah atau tidak diperlukan. Tapi ini tidak bisa dipakai untuk menghapus mantan ya. Lalu berikutnya ada pelindung penghapus. Nah, seperti ini. Pelindung penghapus ini fungsinya untuk melindungi garis, ya, melindungi garis yang tidak akan dihapus. Jadi, misalkan ada garis lengkungan seperti ini yang akan dihapus, maka ini tempatkan di garis lengkungan yang akan dihapus. Jadi, jika dihapus area sini, garis yang lain yang masih terpakai itu tidak akan terhapus. Pelindung penghapus ini biasanya terbuat dari logam, yaitu aluminium biasanya. Lalu kemudian berikutnya ada penggaris segitiga. Penggaris segitiga itu yang digunakan itu satu set. Satu set itu seperti ini ya, ada 2. Penggaris yang pertama itu sudutnya ini 30 derajat, yang ini 60 derajat, dan yang ini 90 derajat. Lalu penggaris yang satunya sudutnya itu adalah 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Kalau dijumlahkan, sudut di dalam segitiga itu, jika dijumlahkan itu akan menjadi 180 derajat. Nah, penggaris segitiga ini digunakan untuk membuat garis paralel seperti ini. Digunakan untuk membuat garis tegak lurus, ya, ini sudutnya 90 derajat. Dan juga digunakan untuk membuat garis-garis dengan sudut istimewa, ya, 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Berikutnya ada jangka. Jangka ini berfungsi untuk membuat lingkaran, membuat garis lengkung, membuat elips, membagi garis sama panjang. Ya, ini nanti peralatan ini nanti kita praktekkan satu-satu ya di video selanjutnya. Lalu kemudian ada busur derajat. Busur derajat ini terdiri dari garis-garis pembagi. Satu garis ini nilainya 1 derajat. Ya, jadi busur derajat ini berfungsi untuk mengukur sudut dan juga untuk membuat garis dengan sudut yang tidak bisa dibuat dengan segitiga tadi. Ya, kalau segitiga tadi, penggaris segitiga kan hanya untuk membuat garis sudut istimewa, sedangkan dengan busur derajat ini sudut berapapun bisa dibuat. Nah, busur derajat selain yang setengah lingkaran seperti ini ada juga yang lingkaran penuh seperti ini. Ini fungsinya sama, cara penggunaannya juga sama. Lalu berikutnya ada penggaris biasa ya, ini mistar ukur. Ini gunanya selain untuk mengukur juga untuk membuat garis lurus. Nah, lalu berikutnya ada penggaris T. Penggaris T ini sama untuk membuat garis lurus ya fungsinya. Nanti ini dipasangkan di meja gambar ininya, bilah yang ini. Lalu berikutnya ada mal. Mal itu adalah alat bantu ya, mal itu banyak jenisnya. Ini mal lengkung, ini mal kotak, ini segitiga, ya ini segi 6 ya. Dan ini juga bentuk-bentuk yang lainnya. Jadi mal itu alat bantu untuk digunakan membuat gambar-gambar tertentu. Nah, ini adalah mal elips. Yang ini mal huruf. Ya, ini juga mal huruf. Ini hurufnya huruf kaligrafi, sementara yang ini hurufnya huruf yang standar ya. Dan ini adalah mal lingkaran. Ingat, mal lingkaran, bukan malingkaran ya. Selain ini juga masih ada mal-mal yang lainnya ya, tentu saja. Dan tidak saya sebutkan di sini. Jadi silahkan nanti dicari saja di Google mal yang lainnya seperti apa. Ya. Lalu kemudian ada meja gambar. Nah, ini meja gambar. Meja gambar itu harus terbuat dari bahan yang halus permukaannya. Jadi kalau dari kayunya dihaluskan sampai benar-benar halus. Nah, meja gambar itu digunakan untuk alas nanti kertas ya. Jadi kertasnya biar nggak bolong, nggak rusak, itu pada saat menggambar disimpan di meja gambar. Meja gambar ini ukurannya harus lebih luas dari luas kertas yang digunakan. Nah, kalau tidak ada meja gambar itu boleh diganti dengan alas yang permukaannya rata ya. Ini contoh meja gambar lainnya ya. Ini tadi
penggaris T, pemasangannya seperti ini. Ini selain dipasangkan di atas di sini juga bisa dipasangkan di sisi-sisi sini. Lalu berikutnya ada mesin gambar. Nah, ini mesin gambar itu terdiri dari arm-arm yang dihubungkan dengan engsel seperti ini. Ya, ini mesin gambar ini bisa menggantikan banyak fungsi dari peralatan gambar lainnya. Contoh mesin gambar yang sudah dipasang itu seperti ini. Contohnya ya. Jadi kalau menggunakan mesin gambar itu akan lebih mudah. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.